Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Rahadi SPI. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Sekaligus, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan tayangan praktik pengalaman lapangan atau PPL siklus yang ke-1 dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan moda pembelajaran secara luring. Baiklah, inilah tayangannya. Maju, jalan. Siap. Silakan masuk. Ya, silakan. Baik, silakan disiapkan dulu oleh Danton kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Baik ya. Baik, untuk penyemangat ya, pada pagi hari ini ya, kita agar semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan, jangan lupa kita selalu mengawali kegiatan dengan berdoa ya. Baik, silakan Danton kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Kita izin menyelesaikan. Berdoa mulai. Untuk istirahat. Baik. Untuk penyemangat pada pagi hari ini ya, ikutin yel-yel yang biasa Bapak lakukan setiap harinya ya. Jadi pada saat nanti Bapak bilang semangat pagi ya, kalian semua juga menjawab. Jelas ini? Ya. Ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yeah. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ya. Baik, salah satu dari kalian silakan bisa menutup pintunya. Ya. Baik, adik-adik semua ya. Bapak selalu ingatkan kalian harus selalu menjaga kebersihan ya. Karena kebersihan itu juga merupakan kenyamanan kita dalam belajar ya. Jadi setiap harinya tolong petugas piket agar selalu perhatian ya terhadap dengan tugas. Kemudian ya bahwasanya dalam kehidupan itu ada 3 hal penting yang harus kalian miliki. Itu yang pertama adalah skill atau keterampilan ya. Yang kedua adalah knowledge atau pengetahuan. Dan yang ketiga adalah attitude atau sikap. Dari ketiganya, antara skill, knowledge, dan attitude, yang paling utama adalah sikap atau attitude. Kenapa? Walaupun kalian pintar, walaupun kalian memiliki skill yang hebat, tetapi kalau sikap kalian kurang baik, itu merupakan hal yang tidak diterima oleh orang lain. Ya, jadi Bapak selalu berpesan, ya dimanapun kalian berada, kalian harus bisa menjaga sikap, ya, bisa membawa diri. Ada peribahasa di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Ya. Baik, ya, baik. Untuk kegiatan hari ini, ya, adik-adik semua, Bapak akan tanya dulu sebelumnya, ya. Pertemuan sebelumnya itu terkait dengan materi jenis-jenis keadaan darurat di kapal. Minggu kemarin ya. Nah, apa kalian sudah paham semuanya? Ya. Oke, bagus. Kalau sudah paham, berarti Bapak bisa melanjutkan untuk kegiatan pada pertemuan hari ini. Ya, baik. Pada pagi hari ini, materi kita yaitu terkait dengan mata pelajaran dasar-dasar teknika kapal penangkap ikan, di mana kita menggunakan kurikulum Merdeka ya. Di sini elemennya adalah prosedur darurat dan SAR. Ya, untuk model pembelajarannya adalah problem based learning. Ya,
Kemudian kegiatan kita pada pagi hari ini itu yang pertama ya, Bapak akan menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, dan juga materi pembelajaran. Setelah materi Bapak sampaikan, ya Bapak akan membagi kelompok ya. Bapak sudah berikan nama-nama kelompoknya melalui Google Classroom. Sudah dicek semuanya? Ya. Sudah ya, baik. Tujuan pembelajaran pada materi pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis alat keselamatan di kapal. Kemudian capaian pembelajarannya, pada akhir fase E, peserta didik dapat memahami dan menganalisis tentang materi kesehatan dan keselamatan awak kapal penangkap ikan, respon situasi darurat kapal penangkap ikan, identifikasi jenis-jenis keadaan darurat, prosedur-prosedur darurat, penanggulangan keadaan darurat, penggunaan isyarat bahaya, pengorganisasian tindakan dalam keadaan darurat, pemberian bantuan pada situasi darurat, pelaksanaan SAR untuk menolong orang dan kapal lain sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Kemudian metode pembelajarannya yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan juga presentasi. Untuk pendekatannya Bapak menggunakan scientific learning. Ya. Selanjutnya. Nah, sebelum materi selanjutnya Bapak sampaikan terkait dengan materi inti, Bapak ingin bertanya dulu nih ya terkait dengan pertanyaan pemantik. Ya. Yang pertama, bagaimana cara kita menyelamatkan diri pada saat kapal yang kita naiki mengalami kecelakaan di laut? Silakan. Ya, baik sebentar. Bapak tunjuk Taruna Danur dulu. Silakan. Ya. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri pada saat kapal yang kita naiki mengalami kecelakaan di laut? Ya. Bagus. Iya. Bagus. Ya. Tepuk tangan dulu buat Taruna Danur. Ya. Terkait dengan jenis-jenis keadaan darurat di kapal. Ya. Jadi jenis-jenis keadaan darurat di kapal itu yang pertama adalah kebakaran, yang kedua adalah tubrukan, yang ketiga kandas, ya, yang keempat kebocoran atau tenggelam, dan yang kelima adalah orang jatuh ke laut atau man overboard. Jadi ini adalah jenis-jenis keadaan darurat di kapal ya. Jadi kapal ini bisa mengalami hal-hal seperti ini. Ya, jadi kita harus bisa mengantisipasinya. Kemudian, nah, alat keselamatan yang pertama yaitu adalah toci atau lifeboat. Ya. Selanjutnya adalah isyarat asap atau pyrotechnics. Isyarat asap atau yang biasa disebut dengan pyrotechnics, alat ini berfungsi sebagai isyarat tanda bahaya bila mana survivor melihat ada kapal penolong. Isyarat ini hanya dapat dilihat oleh mata pada siang hari dengan menggunakan asap apung atau buoyant smoke signal. Selanjutnya, ini adalah video terkait dengan penggunaan asap. What's going on? Can you reply? The White Hamar H-20 strong rope is secured to the deck or cradle and attached to the life raft lashing with a manual release hook. The life raft painter line is shackled to the red weak link connector. When the ship sinks, the water pressure within 4 meters will activate the sharp knife, which cuts the strong rope, and the life raft will float free. Ya, segelnya akan terbuka. Ya, karena menggunakan gaya buoyancy atau gaya apung, sehingga dia akan naik ke permukaan. Nah, pada saat itu si life raft ini atau kapsul ajaib. As the ship sinks, the life raft painter line will be stretched, and the life raft will start to inflate. The increased buoyancy of the inflated life raft will cause the red weak link to break, and the life raft will surface. Nah, dia akan mengembang dengan sendirinya membentuk. Survivors can now board the inflated life raft. Jelas videonya? Ya. Baik. Baik, adik-adik semua, ya. Untuk
kegiatan selanjutnya yaitu terkait dengan diskusi kelompok ya. Sebelum diskusi kelompok, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Baik, sudah kalian lihat semua untuk kelompoknya ya di classroom ya? Baik, Bapak cek dulu nih. Untuk kelompok 1, acungkan tangan. Ya, Bapak cek kelompoknya Danur, Aditya, Agung Herawan, Dewo. Baik. Untuk kelompok 2, Muhammad Fazri, Gilang Romadoni, kemudian Aldan Tony, Jeffrey Andriano. Baik. Fase ini ya nanti dilihat di LKPD ya. Ini LKPD-nya seperti contoh di depan ya. Itu LKPD-nya. Ya nanti di sini kalian baca terkait dengan instruksinya ya. Terkait dengan instruksinya, tugas diskusi kelompok, dan juga nanti di situ kalian pilih ketuanya. Ya, sudah dipilih ketuanya? Baik, untuk kelompok 1, acungkan tangan ketuanya. Silakan sekarang kalian diskusi kelompok. Ya, silakan. Bisa langsung saling berhadapan. Ya, terkait dengan alat keselamatan life jacket. Ya, kalian analisis di situ, silakan. Kemudian untuk kelompok kedua itu terkait dengan mengapa nelayan di Indonesia ya masih rendah kesadarannya terhadap penggunaan alat keselamatan. Penampil pertama ya, yaitu kelompok 3 ya. Baik, ini adalah ice breaking terkait dengan filosofi angsa. Ya, oke, bagus. Kemudian ada nggak materi yang sulit dipahami bagi kalian? Tidak ada ya, sudah jelas semuanya. Bagus. Kalau sudah jelas semua, Bapak akan berikan tugas. Silakan nanti kalian buka classroom ya. Ini linknya di sini dan kalian juga bisa cek di classroom kalian masing-masing. Bapak sudah membuat soal ya di situ. Silakan nanti kalian kerjakan tugas 1. Ya, Bapak tunggu sampai jam 12 siang ini ya. Nanti kalian kerjakan di atas jam 12 Bapak sudah close. Ya, jadi sampai jam 12 Bapak tunggu tugasnya. Jelas ini? Baik. Ya, untuk kesimpulannya tadi alat keselamatan ya, Bapak ulang lagi, di antaranya ada life jacket, life buoy, life raft, skoci, immersion suit. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya terkait dengan materi hari ini. Terima kasih. Silakan untuk ditutup dengan berdoa oleh ketua kelasnya. Berdoa, berhati, mulai. Benar. Ya, cepat. Berat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, tepuk tangan buat kalian semua. Baik, sudah selesai Pak Dudi? Iya, Pak. Iya, baik.